Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Bro yang ganteng-ganteng dan kece-kece. Ketemu lagi di channel My Mancing Trip ya. Semoga Mas Bro dan Mbak Bro selalu sehat dan sukses selalu. Kali ini kita mau berbagi tips ini Mas Bro dan Mbak Bro, bagaimana cara modifikasi joran tegek untuk mancing di waduk wadas lintang. Biasanya tegek asli dari pabrik itu belum ada ring guide dan dudukan relnya. Namun sebelum kita lanjut, buat Mas Bro dan Mbak Bro yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Pencet juga loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari My Mancing Trip. Jangan lupa like sama komennya juga, dukung terus channel My Mancing Trip. Terima kasih banyak buat Mas Bro dan Mbak Bro yang selalu mendukung channel My Mancing Trip. Oke Mas Bro dan Mbak Bro, ini contoh joran yang udah jadi ya. Ini joran tegek YZR Super Power. Nah sedangkan ini joran yang akan kita custom ya. Ini joran Ogawa Kirin 450 atau 4,5 meter. Ini sengaja kita beli kemarin ya untuk kita custom biar jadi contoh ini ya buat Mas Bro dan Mbak Bro seperti apa caranya untuk modifikasi joran tegek ya buat mancing di waduk wadas lintang. Ini ruasnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini coraknya ya, corak meling-meling atau corak seperti bintang di langit ya yang bersinar kedip-kedip. Oke langsung aja kita mulai. Yang pertama kita mau bikin ring guide ya Mas Bro dan Mbak Bro. Ini ring guide kita bikin dari kawat necklin ya. Ukurannya kurang lebih 0,28, ini agak besar sedikit untuk kolongan joran tegek ya. Kalau yang untuk kolongan entol itu biasanya lebih kecil sedikit, mungkin sekitar 0,24. Nah ini kita cetak kolongannya di ujung tegek paling atas ya, atau mungkin bisa pakai grafit juga. Kita pakai alat batu tang untuk membuat kolongan menjadi bulat, terus kemudian kita tekuk ya sehingga bentuknya seperti L ya, sehingga nanti bisa dipasang di bagian joran tegeknya. Selanjutnya untuk pemasangan ring guide ya atau kolongan yang udah bikin tadi, kurang lebih seperti ini ya posisinya. Jadi kita tempel ring guide-nya di ujung ruas joran tegek ya, yang ini section yang paling bawah. Terus kemudian kita lilit menggunakan benang jahit ini Mas Bro dan Mbak Bro, benang jahit biasa ya. Sebenarnya Mas Bro dan Mbak Bro bisa pakai benang warna-warni ya jika pengen membuat gradasi yang lain, cuman karena kita mau membuat corak bintang kejora ya, jadi ini kita pakai benang jahit warna hitam. Terus kemudian kita kunci pakai lem ya, seperti biasa kita pakai lem sejuta umat. Terus kemudian kita potong ini ujung daripada benang. Selanjutnya kita mau masang ini ya, ini isolasi bening, kita pasang di bawahnya lilitan benang jahit tadi. Tujuannya untuk melindungi bagian bawah lilitan benang ya, biar nanti permukaan joran tegeknya tidak rusak pada saat nanti kita lem atau mungkin nanti pada saat tahap finishing. Jadi ini kita lilit pakai plester warna bening ya untuk melindungi permukaan cat daripada joran tegek. Kemudian setelah itu ini bagian yang ditunggu-tunggu ya, ini serbuk ajaib Mas Bro dan Mbak Bro. Serbuk ajaib ini bisa didapatkan di toko-toko kosmetik ya, karena ini sebenarnya untuk riasan ya. Nah, setelah kita oles-oles terus kemudian kita akan lem ya menggunakan lem sejuta umat agar serbuk ajaib tadi bisa menempel dengan sempurna ya. Ini kita oles-oles secukupnya. Usahakan Mas Bro dan Mbak Bro cari lem yang cepat kering ya, karena lem sejuta umat ini banyak sekali sekarang produknya ya, bermacam-macam. Cari yang cepat kering. Nah ini untuk mempercepat pengeringan kita puter-puter manual ya, karena kita tidak punya motor untuk muter.
Jadi kita putar manual aja pakai tangan. Nah, setelah agak kering sedikit, kemudian kita tambahkan lagi lemnya ya. Untuk pengeleman ini bisa dilakukan 5-6 kali atau lebih. Jadi dikira-kira nanti kalau udah cukup tebal bisa dihentikan, tapi juga jangan terlalu tipis atau terlalu tebal. Kalau terlalu tipis nanti hasilnya juga kurang bagus, kalau terlalu tebal nanti hasilnya jadi berat. Untuk pemasangan ring guide di ruas kedua, caranya hampir sama dengan pemasangan ring guide di ruas pertama ya. Jadi tadi ring guide yang kita buat dari kawat neklin ini kita tempelkan di ujung ruas, terus kemudian akan kita lilit lagi menggunakan benang jahit ya. Jadi Mas Bro dan Mbak Bro sebenarnya bisa berkreasi di dalam pelilitan ini ya. Misalnya pengen motif warna-warni, bisa aja nanti benangnya bisa diganti dengan benang yang berwarna-warni ya, sesuai selera dari Mas Bro dan Mbak Bro. Ini kita memang pakai cara manual biar harapannya lebih rapi ya dengan teknik manual ini. Selanjutnya setelah terlilit dengan benang jahit secara rapi ya, kita tempelkan lagi isolasi warna bening ya untuk melindungi permukaan joran tegek. Lanjut dengan tahap berikutnya sama persis pada ruas pertama. Nah, selanjutnya yaitu pemasangan dudukan rel ya atau dudukan kerekan untuk joran tegek. Kurang lebih kita pasang posisinya seperti ini ya. Dudukan kerekan pada joran tegek ini bisa Mas Bro dan Mbak Bro beli di toko pancing terdekat ya. Sudah tersedia biasanya di toko-toko pancing, harganya pun tidak mahal ya. Jadi untuk menempelkan dudukan rel ini sama persis seperti kita menempelkan ring guide ya atau kolongan. Ini kita lilit menggunakan benang jahit warna hitam. Dililit pelan-pelan ya biar rapi sampai dengan bisa menutup ujung daripada dudukan rel atau dudukan kerekan ini. Memang butuh ketelitian Mas Bro dan Mbak Bro ya, tapi semakin teliti hasilnya pun semakin bagus. Ini kita lilit agak lebih maju ya daripada dudukan kerekan atau dudukan rel biar nanti bisa menutupi seluruh permukaan dari ujung dudukan rel ya. Jadi hasilnya bisa rapi. Kembali kita kunci lagi dengan menggunakan lem sejuta umat ya. Terus kemudian kita potong ujung daripada benang jahit ini. Nah, ini hasilnya seperti ini kurang lebih Mas Bro dan Mbak Bro ya. Setelah kita lilit menggunakan benang tadi, hasilnya seperti ini. Sama seperti pada saat memasang ring guide ya, untuk melindungi permukaan joran tegek, kita lapisi dulu menggunakan solasi warna bening ya, sebagai perlindungan biar catnya nanti tidak rusak ataupun tergores. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya, bisa dilihat Mas Bro dan Mbak Bro ya, lumayan rapi. Nah, nanti kita akan finishing. Selanjutnya kita mau tabur ini ya bubuk ajaib di permukaan joran tegek. Sama seperti tadi ya, kita oles-oles ini serbuk ajaib ini biar mengkilap ya. Terus kemudian kita oles-oles lagi dengan menggunakan lem sejuta umat biar lengket. Pengeleman ini bisa dilakukan 5-6 kali ya kurang lebih, atau bisa dikira-kira sendiri Mas Bro dan Mbak Bro ya, biar hasilnya bagus nantinya. Selanjutnya untuk pemasangan ruas paling atas joran tegek ya, ini agak berbeda sedikit. Jadi untuk ruas paling atas kita akan potong kurang lebih sekitar 10 cm. Tujuannya agar nanti pada saat disambung dengan entul, ujung joran tidak terlalu lentur ya. Jadi bisa agak kaku sedikit. Kalau terlalu lentur juga agak susah nanti pada saat kita strek babon ya.
Jadi ini kita potong kurang lebih sekitar 10 cm. Terus kemudian kita akan pasang ring guide ya, atau kolongan dengan cara sama persis seperti ruas-ruas sebelumnya ya. Ini kita tempel ring guide-nya, terus kemudian kita akan lilit dengan menggunakan benang jahit warna hitam. Prosesnya sama persis ya dengan pemasangan ring guide atau kolongan pada ruas sebelumnya. Jadi kita nggak terlalu detail ini untuk pemasangan kolongan di bagian atas. Tahapan yang paling penting ya, atau tahapan akhir daripada modifikasi joran entul, yaitu tahapan finishing. Pada tahapan finishing ini, permukaan lem yang tadi udah kita lapis-lapis ya, ini kita amplas menggunakan amplas halus ya. Mungkin ukuran 1500 atau ukuran 2000 kalau mau lebih halus lagi. Biar enak amplasnya kita bungkus di dalam kayu, terus kemudian tinggal kita gosok-gosok ya, kita gosok-gosok sampai permukaannya menjadi halus. Karena kita menggunakan benang ya, pada saat tadi kita melilit kolongan itu biasanya permukaannya agak kurang rata. Jadi untuk meratakan permukaan lem, kita akan gosok menggunakan amplas halus biar permukaannya betul-betul halus dan rata. Tahap pengamplasan ini adalah tahapan kunci ya Mas Bro dan Mbak Bro ya. Semakin teliti ngamplasnya, maka hasilnya akan semakin bagus dah, semakin halus, dan nanti bisa terlihat sempurna permukaan daripada modifikasi joran tegek. Setelah diamplas, selanjutnya joran tegek tadi akan kita kompon ya. Ini kita kompon menggunakan kompon mobil ini Mas Bro dan Mbak Bro. Jadi kita menggunakan bantuan kain ya, yang kita bungkus ke dalam kayu untuk menghaluskan permukaan joran tegek yang sudah kita amplas tadi. Ini kita oles-oles, terus kemudian kita gosok-gosok ya, seperti mengompon permukaan mobil. Kita gosok-gosok sampai betul-betul halus dan licin sehingga permukaannya menjadi mengkilap. Jadi prosesnya persis seperti pada saat kita mengompon mobil ya, kita gosok permukaannya sampai betul-betul halus dengan teliti ya, sehingga nanti didapatkan permukaan yang sempurna. Memang butuh ketelitian Mas Bro dan Mbak Bro, tapi semakin kita sabar, hasilnya pasti semakin bagus ya. Setelah kita kompon, langkah terakhir untuk finishing yaitu kita akan poles permukaan joran tegek tadi dengan menggunakan cairan pengkilap permukaan cat ya. Ini kita pakai kit, jadi kita semprot-semprot, terus kemudian kita gosok-gosok menggunakan kain bersih agar permukaannya betul-betul mengkilap dan celing, sehingga nanti hasilnya mirip dengan buatan dari pabrik ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya Mas Bro dan Mbak Bro ya. Ini sudah mengkilap, ini sudah kita gosok. Jadi hasilnya tidak kalah ya dengan buatan pabrik. Oke Mas Bro dan Mbak Bro yang ganteng-ganteng dan kece-kece ya, itu tadi sekilas tips ya bagaimana cara modifikasi joran tegek untuk mancing di waduk wadas lintang. Semoga bermanfaat ya. Yang suka dengan videonya jangan lupa subscribe ya, like sama komennya, dukung terus channel My Mancing Trip. Terima kasih banyak buat Mas Bro dan Mbak Bro yang selalu mendukung channel My Mancing Trip. Buat para master, suhu, dan juga sifu ya, jika ada cara yang lebih bagus silahkan komen di bawah ya, atau ada yang kurang pas silahkan dikoreksi, dan jika ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sekian dulu video My Mancing Trip kali ini. Sampai jumpa di video-video My Mancing Trip selanjutnya. Assalamualaikum.